guys, selamat datang di podcast Citra Bangsa bersama dengan saya Pande. Hari ini kita kedatangan tamu spesial pemenang juara keempat Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga merupakan mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Citra Bangsa. Yuk kita langsung kenalan. Selamat pagi Selamat pagi, Kakak Kak. Arni ya. Iya. Oke, Kakak Arni mohon silakan dong perkenalkan dirinya. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Anamriata Sasi, biasa disapa Arni. Saat ini saya semester 2 mengambil prodi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih. Nah, kita penasaran nih, gimana sih sampai bisa daftar duta bahasa itu loh? Coba mungkin bisa berikan kita something yang kayak, oh ini saya harus ikut nih. Baik, jadi awalnya itu dikirim poster oleh Ibu Ani, Wakil Dekan 2 FKIP, di grup mahasiswa PBI Universitas Citra Bangsa. Awalnya tidak ada rasa ingin ikut karena ajang duta pertama, dan pastinya ada rasa minder setelah lihat beberapa peserta yang sudah mahir di bidang itu. Tapi terlibat percakapan dengan ketua HMPS dan dia mengajak untuk ikut juga. Jadi mencoba percaya diri, mencoba menjadi diri sendiri untuk lebih berani lagi. Oke, untuk lebih berani lagi. Nah, saya Ya. mau tahu nih, sebelum Kak Arni mengikuti ajang pemilihan duta bahasa ini, mungkin ada organisasi-organisasi sebelumnya yang sudah diikuti atau ini murni pure pertama kali nih untuk pemilihan ajang seperti ini? Kalau untuk duta ini pertama kali, tapi kalau untuk organisasi lumayan suka organisasi dari SMP. Ya seperti OSIS, jurnalistik, terus kemarin sempat ikut HMPS juga untuk organisasi kampus. Oh, oke, siap. HMPS itu apa sih, Kak Arni? Himpunan Mahasiswa Program Studi. Oh, Himpunan Mahasiswa Iya. Program Studi. Oke, baik. Nah, kita mau tahu nih gimana pada saat Kak Arni mendaftar untuk Duta Bahasa ini, bagaimana prosesnya, seleksinya bagaimana? Mungkin Kak Arni bisa Wow. nih untuk memberikan kepada kita semua gambaran mengenai hal ini. Jujur seleksinya panjang, Panjang sekali ya? panjang dan ribet Oke, ya. karena pendaftarannya itu dibuka sejak Januari sampai akhir Februari dan pemenangnya baru diumumkan April. Jadi lumayan panjang, Kak. Dan Oke. tahap-tahap yang diikuti itu juga tidak sedikit ada pendaftaran, setelah lolos pendaftaran ke 44 besar, kita juga melakukan tes UKBI. Seperti halnya bahasa Inggris kan ada tes TOEFL, kalau Mhm. untuk bahasa Indonesia kita melakukan tes UKBI untuk, mengetes seberapa jauh kemampuan bahasa Indonesia kita. Setelah itu kita dikasih materi pendalaman, lalu, banyak tahap sampai akhirnya sebelum masuk ke 16 besar itu kita harus punya satu artikel. Jadi satu artikel itu sebelum masuk ke 16 besar semua peserta harus, buat artikelnya. Lalu ada wawancara, dalam wawancara itu kita dites 3 kemampuan seperti seperti dalam, Trigatra Bangun Bahasa, menguasai bahasa Indonesia, lalu, pemahaman kita tentang bahasa daerah dan juga bahasa Inggris. Jadi itu semua dites, lalu setelah 16 besar kita, setelah itu kita diumumkan siapa sih yang masuk ke 16 besar. Jadi Oke. setelah wawancara dan penulisan artikel itu baru diumumkan masuk ke 16 besar. Setelah itu baru karantina. Oke. Nah, tadi nih Kak, saya tertarik nih sama yang sudah Kak Arni sampaikan dari 44 orang ya, Iya, empat puluh awalnya empat ya? orang. Oke, dari 44 orang, yang di awal ini, pastinya kan persaingan nih sangat ketat loh. Iya, Iya, pastinya lumayan. sangat ketat. Dari 44 ini kan dipres lagi menjadi 16. 16. Iya. Nah, bagaimana perasaan dari Kak Arni sendiri nih, di mana luar biasa nih dari 44 orang ini diambil 16 orang saja. Bagaimana perasaannya pada saat itu mendengar bahwa, oh dari 44 ini akan diambil 16 saja? Jujur senang, ragu karena, sempat ikut daftar kegiatan lain juga dari BEM, tapi setelah diumumkan masuk ke 16 besar, puji Tuhan pastinya senang, karena ini ajang duta pertama dan berhasil lolos sampai 16 besar saja itu merupakan suatu Luar kebanggaan. biasa Iya, ya, karena branding bisa diri jadi ya. finalis. Iya, luar biasa. Iya. Oke, nah selanjutnya kita mau tahu nih kan Kak Arni juga sempat bilang, diinfokan untuk membuat artikel nih. Iya. Nah, mungkin Kak Arni bisa bagikan kepada kita semua, artikel seperti apa sih yang Kak Arni ambil? Oke, jadi saya tumbuh besar di, salah satu kampung di Malaka yang kalau saya sebutkan namanya juga banyak orang yang tidak tahu, Mmm, dan di sana saya melihat wait anak-anak wait wait, itu kampung apa sih yang di Malaka? Malea, lebih Malea? iya, lebih Oke familiarnya dikenal dengan itu. oke. Artikel saya itu berisi tentang anak-anak yang fasih berbahasa daerah, tapi tertinggal dalam bidang akademik. Mmm,
Dan di Oke. situ saya melihat, kenapa ya, ada masalahkah dengan itu? Ternyata sistem pendidikan kita belum cukup untuk, membuat anak-anak ini, memahami materi pelajaran akademik secara lebih baik. Apalagi kan, dari bahasa daerah berarti mereka harus menerjemahkan dan juga mengerti pelajaran yang dikasih oleh guru. Sedangkan tidak semua guru di pedalaman itu, mengetahui bahasa daerah apa yang anak itu gunakan. Iya. Jadi artikelnya tentang itu, mengangkat isu tersebut. Mengangkat isu tentang pendidikan ya Iya, berarti ya? pendidikan. Oke, mengangkat isu tentang pendidikan. Oke, baik Kak Arni. Nah, Kak Arni kan mengangkat isu tentang pendidikan nih. Iya. Itu kan merupakan proses seleksi untuk menuju ke 16 besar. Iya. Nah, setelah ya, membuat artikel ini, apalagi seleksi apa lagi? Seleksi terakhir sebelum masuk 16 besar adalah wawancara seperti yang saya sudah bilang sebelumnya. Mhm. Kita dites wawancara bahasa Indonesia, setelah itu bahasa Inggris, dan tentu saja karena saya dari pendidikan bahasa Inggris jadi tidak terlalu cukup sulit untuk, wawancara Oke, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan dan bahasa daerah. bahasa daerah. Nah, teman-teman mau nggak kita coba dengar sedikit nih public speaking-nya dari Kak Arni mengenai 3 bahasa ini, boleh nggak Kak Arni? Oke, boleh. Mungkin, simpel aja kalimat-kalimat yang mungkin kayak familiar aja di kita nih. Oke, kita mungkin dengar dulu yang pertama ini dari bahasa daerah, karena kan Kak Arni ini kan berasal dari Malaka ya? Iya, Oke, orang Malaka nih. Jadi kita akan dengar public speaking dari Kak Arni tentang Malaka, bahasa daerahnya seperti iya. apa. Boleh Kak Arni? Hai, Inano ama Ferikno Katuas, hau naran Arni, hau hosi Malaka, bain hirane hau sekolah Iha Kupang, Iha Universitas Citra Bangsa. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Kak Arni. Oke, ini bahasa daerah. Kita lanjut ke bahasa Inggris. Coba, Oke, silakan. dari, pendidikan ya. Oke, Okay, silakan. I believe that education is the key to success, even though many people are think that education is does not important. But based on my perspective, I totally agree that education is one way to open mindset and make you more critical thinking with that. Luar biasa, kita berikan tepuk tangannya lagi dong. Ini dari Nusa Tenggara Timur loh, dari Malaka lagi bisa menguasai bahasa Inggrisnya begitu luar biasa itu poin yang sangat luar biasa sih teman-teman. Oke, bahasa yang ketiga. Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia mungkin ya kita sudah tahu lah public speaking-nya seperti apa. Oke, dari seleksi bahasa itu kemudian lanjut ke 16 besar. 16 besar. Nah, Kak Arni sebelum masuk ke 16 besar ini bagaimana perasaannya Kak Arni nih? Wah, dari 44 ini kita udah masuk nih ke 16 dan saya salah satu di dalamnya. Bagaimana perasaannya? Jujur, senang sekali Senang sekali karena, ya. tersisa 8 putra dan juga 8 putri. Oke. Jadi, dari 8 putra itu kan nantinya diambil 10 besar ya. Hmm. Jadi bisa menjadi finalis itu merupakan satu kebanggaan. Apalagi ada chance juga untuk masuk 10 besar. Jadi kalau sudah masuk 10 besar otomatis sudah akan menjadi pemenang. Oke. Nah, Kak Arni kan seperti yang kita tahu nih, Nusa Tenggara Timur nih memiliki SDM sumber daya manusia yang sangat cerdas dan luar biasa. Tapi untuk orang muda nih kan, orang muda sekarang nih kan banyak nih mereka yang kayak, "Saya mau bicara di depan nih, saya mau bicara apa?" Kayak sebelum mereka melangkah tuh mereka sudah gugup terlebih dahulu. Kayak sebelum mereka melangkah mereka sudah takut nih, "Saya tidak bisa. Ih, saya mau ikut duta bahasa nih, tapi saya rasa saya tidak bisa." Jadi mungkin bagaimana, pada saat Kak Arni masuk di 16 besar itu, bagaimana untuk Kak Arni membranding dirinya bahwa saya pasti bisa? Tips dan triknya seperti apa? Baik, kalau ditanya tips dan trik, yang pertama pastinya percaya diri karena menjadi duta itu representatif dari diri sendiri, bukan hanya diri sendiri tetapi juga lembaga yang kita bawa seperti nama kampus, nama fakultas, dan juga prodi. Jadi, deg-degan boleh, itu hal yang normal, Oke. tapi percaya diri itu juga penting. Jadi, sebagai generasi muda, rasa ingin tahunya juga harus tinggi. Karena saya yakin dari kakak-kakak semester saya juga banyak yang luar biasa, saya juga mendapatkan banyak, masukan dari mereka, banyak tips dan trik untuk bisa, lebih bagus lagi di dunia pendidikan, tapi, untuk yang punya keberanian untuk melangkah itu sedikit. Jadi mungkin lebih sedikit berani dan percaya diri karena kita tidak tahu pintu mana yang terbuka untuk kesuksesan kita. Jadi selagi masih ada pintu yang terbuka, cobalah. Oke. Nah, karena kita langsung masuk ke 16 besar. Nah, Iya. di 16 besar ini seleksinya seperti apa? Di panggungnya ini seperti apa? Coba bagikan kepada kita semua karena berhubung teman-teman ada nih nggak yang
ikut acara ini dan perlu untuk tahu hal ini? Coba silakan. Baik, dari pengalaman saya yang saya rasakan sendiri, kita karantinanya dari tanggal 16 kemarin Karantina dari tanggal iya, 16, 16 sampai April ya 16 berarti? April, Oke. iya, sampai tanggal 19. Jadi kita pulangnya di tanggal 19 dan itu 3 harinya kita, lumayan prepare. Kita selain prepare, kita juga harus menyiapkan krida, presentasi krida. Presentasi krida itu apa sih, Kak, Fani? Mmm, jadi krida itu kerja nyata duta bahasa. Kerja Jadi nyata duta duta bahasa, bahasa, iya. oke. Jadi setiap finalis duta bahasa itu harus punya krida. Krida itu kita siapkan dalam bentuk 2, laporan dan juga, presentasinya. Setelah itu juga ada apresiasi bahasa dan sastra, itu kita unjuk bakat di bidang bahasa dan sastra. Jadi waktu itu saya, untuk krida sendiri saya mengangkat isu di panti asuhan. Jadi, Judul kridana judul kridanya Bintang, Belajar Bahasa Inggris dan Tumbuh Aktif Mengenal Literasi di Panti Asuhan. Oke, tahan di situ. Nah, saya penasaran dari sekian banyak krida yang ada, kenapa Kak Arni mengambil tentang panti asuhan? Mungkin kan pasti kan ada Iya. dong yang membuat, wah saya tertarik nih dengan panti asuhan, atau saya mau ngambil isu di sini nih. Apa yang membuat menariknya di situ? Jujur karena baru semester 2 jadi pastinya sedikit pengalaman di Kupang dan, Krida ini sendiri terinspirasi dari mata kuliah Basic Reading di semester 1. Basic reading Iya, di di semester semester 1 1, iya, oke. kami turun mengajar langsung di panti-panti asuhan yang ada di Kupang. Dan Oke. terinspirasi juga dari, kegiatan itu karena saya melihat potensi anak-anak di panti itu luar biasa, cuman Hmm. belum dikasih wadah dan juga tempat untuk berkembang seperti anak-anak di sekolah pada umumnya. Karena itu saya mengangkat Krida ini. Oke, Krida ini. Nah, Iya. selanjutnya kita pengen tahu nih pada saat, proses pengumuman pemenang nih. Oh, Pengumuman iya. pemenang kan pasti deg-degan dong, Iya. pasti kayak, "Aduh, aduh ini bagaimana sih?" Pastinya toh. Iya. Nah, kita mau tahu nih, gimana Kak bisa jelaskan ke kita secara singkat aja, Iya. untuk proses pengumumannya seperti apa? Baik, jadi setelah dari Krida kan apresiasi bahasa dan sastra itu di hari kedua. Hari kedua. Hari ketiganya baru malam puncak. Nah, Malam puncaknya di hari ketiga ya? iya. Oke. Dan itu, lumayan deg-degan, apalagi salah satu jurinya itu, jujur juga, fans saya. Saya Fansnya? iya sangat fans dengan salah Oke. satu jurinya, juara 3 Miss Indonesia tahun Wah, 2022. luar biasa Jadi ya. salah satu jurinya itu, dan deg-degan, Hmm. tapi lebih deg-degan saat umumkan top 10. Waktu itu diumumkan urutan kedua masuk top 10, kaget Wah, luar dan biasa ya tidak pasti ya. percaya. Karena, jujur dari top 10 ini kan 5 putri. 5 putrinya itu prestasinya luar biasa. Ada yang Hmm. sudah pernah pertukaran pelajar ke luar negeri, ada yang menang lomba debat nasional dan lain sebagainya dan, Mhm. fun fact lagi saya peserta termuda. Semuanya itu 20 tahun ke atas dan saya dan teman saya satu dari Politeknik Negeri Kupang, cuman kami berdua yang berusia 19 tahun. Jadi, menjadi peserta yang paling muda di antara peserta-peserta yang sudah luar biasa pengalamannya itu menjadi suatu hal yang membuat kita minder, tapi tetap percaya diri dan puji Tuhan bisa menjadi terbaik 4 duta bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, sangat senang dan menjadi suatu kebanggaan bagi Universitas Citra Bangsa itu sendiri. Oke. Nah, Karni, mungkin ini kan sudah jelaskan nih kepada kita bagaimana prosesnya dari awal, perjuangannya bersama-sama dengan teman sampai kepada di akhir ini ya. Iya. Nah, mungkin Karni bisa berikan kepada teman-teman semua, kayak motivasi yang kan setara kan Karni ini kan dari daerah, Iya, dari Malaka. dari Malaka. Bayangkan teman-teman, orang Malaka bisa bersaing di provinsi dan mengikuti ajang yang bukan kaleng-kaleng. Mungkin Kak Arni bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang ada untuk yang dari daerah nih bagaimana, jangan mau kalah atau seperti apa, silakan. Baik, meskipun kita tumbuh di tempat yang tidak dikenal oleh orang, tapi kita mendapat kesempatan yang sama dalam akses pendidikan dan juga pastinya rasa percaya diri itu penting sekali membangun, critical thinking dan juga tetap percaya diri dengan apa yang kita punya. Karena, mindset kita itu coba dulu, kalau gagal kan setidaknya kita pernah coba. Yes, Tapi benar. kalau seandainya kita tidak pernah coba, bagaimana kita mau tahu prosesnya? Hmm. Dan proses itu adalah bagian yang paling penting dalam sebuah pembelajaran. Jadi bukan hasilnya, tapi prosesnya. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari, itu lebih penting dibandingkan hasilnya. Hasilnya itu, seumpama bonus. Ya, Yes, mungkin benar. seperti itu. Oke, hasilnya adalah bonus Bonus ya ya, dari setiap iya, perjuangan-perjuangan kita nih. iya, Setara kan maksudnya kita nih kan kebanyakan anak NTT ini
seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa semuanya cerdas-cerdas. Iya. Tapi itu kemampuan mereka untuk memelangkan nih sudah diberi dengan rasa ketakutan Iya. terlebih dahulu. Jadi mungkin teman-teman motivasi dari Kak Arni ini kita bisa gunakan untuk, oh ternyata Kak Arni aja bisa, masa saya nggak bisa? Kita nih sama-sama makan nasi, benar? Iya. Iya, atau ada yang makan apa nih dari Kak Arni? Batu. Makan batu, oke. Nah, jadi teman-teman semua, jadi Kak Arni ini adalah sosok yang luar biasa karena beliau ini adalah juara 4 pemenang Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur loh teman-teman, dan mewakili Universitas Citra Bangsa untuk Fakultas Keguruan dan Dan ilmu Ilmu pendidikan. Pendidikan. Nah, Karni kita mau tahu nih, apa ada kontribusi dari Bapak Ibu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Citra Bangsa yang membantu Kak Arni dalam membranding diri untuk mengikuti ajang pemilihan ini? Jujur kalau mau ditanya bantuan ataupun support dari dosen-dosen banyak, terutama dari dosen-dosen FKIP, apalagi prodi pendidikan bahasa Inggris, banyak yang komen untuk, di Instagram, membagikan foto dan lain sebagainya. Dan juga yang paling penting ada Ibu Lani yang mendukung dari awal kegiatan ini. Tanpa beliau saya tidak mungkin sejauh ini karena Ibu betul-betul dukung, dari semua persiapan ditanya dari awal. Seleksinya sudah sampai di mana, apa yang dibutuhkan. Oke. Jadi, mungkin, itu jawabannya, Kak. Oke, Ibu Lani ya. Nah, Iya, kita mau tahu nih Ibu Lani nih dosen di di jurusan saya, jurusan saya di prodi bahasa bahasa Inggris, Inggris. iya. Oke, prodi bahasa Inggris ya. Nah, apa sih yang membuat Kak Arni merasa bahwa wah Ibu Lani ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk saya. Kayak aduh terima kasih Tuhan sudah memberikan Ibu Lani untuk membantu saya. Mungkin seperti Aduh. apa? Mungkin bisa diulik sedikit lah tentang hal ini Iya, mungkin. jadi dari awal daftar lomba dan lolos ke 16 besar, itu Ibu selalu umumkan di grup, "Oh oh Oh, adek Arni lolos nih ke wah tahap luar biasa ini." ya. Ya, terus waktu malam apresiasi bahasa dan sastra juga Ibu ke sana. Malam final juga Ibu ikut Oh menonton. berarti Ibu nih selalu hadir ya di Iya. event-event yang penting-penting itu Iya. ya? Oke. Jadi yang paling penting di sini itu bukan hadir tepat waktunya, tapi hadir di waktu yang tepat. Oke. Nah, teman-teman dari sini saja kita sudah bisa tahu nih bahwa, Bapak Ibu dosen di Universitas Citra Bangsa ini juga selain memberikan materi, mengajarkan dan mendidik, mereka juga berkontribusi di dalam perkembangan daripada anak-anak sendiri. Nah, Iya Kak betul. Arni saya mau tahu nih, gimana sih di Nusa Tenggara Timur nih kan banyak nih universitas-universitas, Iya, benar? benar. Iya. Nah, saya mau tahu, pertama kali Kak Arni tahu Universitas Citra Bangsa itu dari siapa? Eee, Jujur ada kakak kelas waktu SMA dulu sudah Oke. mendaftar ke sini. Oke. Saya sebenarnya tidak cukup tahu tentang Universitas Citra Bangsa, Iya. tapi ada kakak kelas yang mendaftar ke sini dan, kebetulan waktu itu sempat lulus UTBK juga di kampus top, Indonesia, top 30. Wah, luar biasa. Oke. Tapi, terkait terkendala biaya pendidikan. Jadi, Mmm. mencari kampus yang sekiranya menyediakan beasiswa. Jadi, tidak tahu apa yang menggerakkan hati, daftarlah ke UCB. Dan ternyata di UCB juga banyak dosen-dosen yang mendukung. Jadi rasanya tidak seperti berbicara dengan dosen, tapi berbicara dengan orang tua kita di, perguruan tinggi. Karena betul-betul suportif dan sangat mendukung. Oke. Nah, Kak Arni pada saat Kak Arni mendaftar di Universitas Citra Bangsa, eee, seperti orang-orang bilang tuh kayak pertama kali melihat Universitas Citra Bangsa, pertama kali berhadapan dengan gedung-gedung di Iya. Universitas Citra Bangsa, dengan Bapak Ibu dosen itu, bagaimana perasaannya Kak Arni? Kayak, "Wah ini nih Universitas Citra Bangsa." Perasaannya gimana? Cukup senang, awalnya, bingung kenapa harus pilih Universitas Citra Bangsa, tapi setelah dijalani ternyata menyenangkan sekali pembelajarannya, banyak hal yang didapat, dan mungkin memang Tuhan sudah berkehendak jodohnya Tuhan sudah dengan berkat Universitas Universitas Citra Citra Bangsa. Bangsa. Iya. Oke. Nah, Kak Arni, saya mau tahu nih, mungkin Kak Arni bisa bagikan kepada teman-teman sekalian Iya. bahwa, benefit apa sih atau kelebihan apa sih, Universitas Citra Bangsa ini dibandingkan dengan universitas-universitas yang lain? Oke, pastinya banyak kalau ditanya Banyak. kelebihan, Oke. Oke. mmm Nah, kita minta 3 aja sih. Oke, Oke, silakan yang yang pertama. pertama itu kalau dari pengalaman saya ya, yang saya Pengalamannya bagaimana? dapatkan, pembelajarannya banyak praktek. Jadi kita
tidak hanya belajar dalam kelas tapi juga di luar kelas seperti di panti asuhan tadi di semester 1. Padahal baru semester 1 Padahal loh, baru semester tapi 1 sudah ya? turun mengajar Oke, langsung. oke. Terus selain itu juga, dosen-dosennya sering masuk. Jadi kita tidak hanya, misalnya di kampus lain, oh dosennya jarang masuk, tugasnya banyak, tapi kalau di Universitas Cita Bangsa, dosen-dosennya itu selalu masuk, lalu kita meskipun mendapatkan tugas yang banyak, tapi itu sangat bagus untuk pengembangan diri kita ke depannya. Iya. Itu yang paling penting sih. Oke, ini yang pertama nih Kak Arni. Ya, Oke, yang kedua benefit apa sih yang Kak Arni dapat mmm, di UCB ini? yang pastinya OCB juga menyediakan beasiswa ya. Oh, beasiswa Iya, ya? beasiswa apalagi, kemarin, untuk mahasiswa berprestasi kan ada beasiswa KIP dan juga Abraham Mhm, Foundation. mhm. Dan itu juga sangat penting teman-teman karena, selain teman-teman berprestasi, teman-teman juga bisa belajar, tanpa perlu memikirkan biaya karena ada beasiswa yang disediakan kampus. Apalagi kalau teman-teman itu mewakili kampus di ajang lomba-lomba, pastinya mempermudah teman-teman untuk mendaftar beasiswa yang disediakan kampus itu sendiri. Oke, Kak Arni Iya. yang terakhir boleh benefit yang terakhir? Benefit yang terakhir mungkin, lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Karena balik lagi, menang ajang Duta Bahasa ini bukan hanya saya sendiri, tapi banyak orang di belakang saya, Oke. senior saya, kakak tingkat, terus ada teman-teman sekelas yang luar biasa mendukung. Pembuatan krida ini sendiri saya kerjakan di kampus dan itu dibantu oleh beberapa teman yang Kontribusi dari teman-teman dan iya. Bapak Ibu dosen ya? Iya, mereka Oke, mengkritik. oke. Jadi, saya orang yang open minded dengan kritik, jadi tidak apa-apa dikritik selagi itu untuk kebaikan, tidak apa-apa. Oke, nah Kak Arni, saya tertarik nih sama satu kata yang Kak Arni sampaikan tadi tentang kontribusi. Nah, Iya, tentunya seperti yang kita tahu teman-teman, Kak Arni di dalam masa untuk menyandang gelar Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur ini kan tentunya ada kontribusi dari berbagai pihak. iya. Mungkin Kak Arni bisa di podcast kali ini, Kak Arni bisa ungkapkan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman, silakan. Baik, terima kasih Kak, jujur banyak sekali pihak yang ada di belakang saya selama saya mengikuti ajang ini. Pihak Universitas Cipta Bangsa yang telah memberikan saya wadah dan tempat untuk berkembang, dosen-dosen dari FKIP dan juga Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Kaprodi, dan juga Ibu Dokter Lani Koro, yang telah memberikan, semangat, lalu kesempatan untuk saya berkembang, selalu mendampingi selama masa perlombaan. Terima kasih Ibu, mungkin kata-kata saja tidak cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih saya. Lalu senior-senior saya dari, pendidikan bahasa Inggris, dan yang paling penting, teman-teman saya dari semester 2 pendidikan bahasa Inggris yang sudah mensupport saya dari awal, membantu men-take video, membantu, menyiapkan program bintang, dan, terima kasih pastinya kepada Tuhan yang telah memberikan saya kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai terbaik 4 Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, terima kasih. Boleh dong kita berikan tepuk tangan aplaus yang luar biasa untuk Kak Arni. Kak Arni, terima kasih banyak untuk hari ini. Ya, Terima kasih. Saya yakin dan percaya sih akan banyak dan sangat banyak teman-teman yang akan mengikuti ajang-ajang seperti yang Kak Arni ikuti. amin. Karena teman-teman, untuk kita orang-orang muda apalagi di Nusa Tenggara Timur ini kita semuanya pandai dan cerdas-cerdas. Tapi seperti yang Kak Arni sampaikan kembali lagi ke diri kita. Kita mau nggak untuk branding diri kita. Jadi terima kasih Kak Arni, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa pakai tips, trik, atau motivasi yang sudah diberikan kepada kita semua untuk kita bisa lakukan nih, oh ketika saya mau masuk di ajang pemilihan duta bahasa mungkin. Iya. Bahasa nih setahun dibuka berapa kali sih untuk ajang pemilihan? Jadi setiap tahun itu ada pemilihan ajang duta Satu tahun bahasanya. satu kali ya? Iya, Oke, satu tahun satu kali teman-teman. Jadi mungkin teman-teman setelah menonton podcast ini mungkin teman-teman mau mempersiapkan diri mungkin bisa langsung ke Kak Arni karena Kak Arni ini adalah mahasiswi Universitas Citra Bangsa semester 2 ya. iya semester 2. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, terima kasih Kak Arni untuk Makasih Kak. waktu yang luar biasa untuk podcast kita pada hari ini. Saya doakan semoga dan pastilah Kak Arni menjadi dampak dan berkat selalu dimanapun Kak Arni berada. Amin Kak. Oke teman-teman, jadi sekian podcast kita pada hari ini dan sampai jumpa di podcast yang berikutnya. See you next time.